Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu lagi di channel Rio Palko. Sesuai permintaan kawan-kawan calon peserta tes tertulis panitia pemilihan kecamatan, berikut saya coba bagikan kembali pembahasan materi. Materi kali ini yaitu wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan pemilu serta PKPU tentang pungut hitung surat suara pada pemilu tahun 2019. Tapi sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe agar kedepannya kawan-kawan dapat notifikasi informasi terkini dari channel saya. Seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia, agar tidak memperlambat tempo, mari kita mulai saja pembahasannya. Soal yang pertama, pemisahan kekuasaan merupakan pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Di Indonesia menganut konsep, jawabannya adalah trias politika, yaitu C. Yang kedua, tahap sebelum hari pemungutan suara adalah kecuali A. Ketua KPPS mengumumkan tanggal dan hari pemungutan suara. B. Ketua maupun anggota KPPS mendistribusikan formulir pemberitahuan model C6. C. KPPS mencatat keterangan pemilih yang sudah meninggal dunia. D. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pengurus partai politik dan saksi peserta pemilu. E. Terhadap formulir model C6 yang tidak terdistribusi, KPPS wajib menuangkannya ke dalam model D1. Jadi tahap sebelum hari pemungutan suara itu kecualinya adalah D. Jadi tidak ada KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pengurus partai politik dan saksi peserta pemilu. Soal nomor 3, negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila K. Jawabannya adalah sila K3. Berikut nomor 4. Tahap persiapan pemungutan suara adalah A. Petugas KPPS menempelkan DPT, DPTB, dan daftar pasangan calon. B. Petugas KPPS datang ke TPS setempat selambat-lambatnya pada pukul 7. C. Petugas KPPS menempelkan daftar pemilih khusus. D. Petugas KPPS memeriksa TPS dengan tidak memperhatikan lebar dan luas lokasi. Petugas KPPS dengan tidak mempertimbangkan kemudahan bagi pemilih disabilitas maupun lanjut usia. Jadi jawaban yang tepatnya adalah soal nomor 4 ini A. Petugas KPPS wajib menempelkan daftar pemilih tetap, pemilih tambahan, dan daftar pasangan calon. Yang selebihnya adalah salah. Yang B itu adalah selambat-lambatnya itu pada pukul 6, karena pukul 7 itu adalah waktu mulainya pemungutan dan penghitungan suara. Yang C itu daftar pemilih khusus, itu adalah daftar pemilih yang nantinya akan didapatkan oleh petugas KPPS pada saat pemilih itu datang membawa KTP elektronik. Jadi dia belum akan dapat mengetahui data-data pemilih ini di sebelum waktu pemungutan suara. Kemudian yang D, memeriksa TPS dengan tidak memperhatikan. Jadi tidak memperhatikan keterangannya itu salah. Yang E, tidak mempertimbangkan kemudahan bagi pemilih disabilitas atau lanjut usia. Jadi jawaban yang tepatnya untuk soal nomor 4 adalah A. Soal nomor 5, lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada ekor burung Garuda berjumlah, yaitu jawabannya B, 8. Selanjutnya soal nomor 6, tahap pelaksanaan pemungutan suara yaitu kecuali. Jadi kecualinya tahap pemungutan suara itu adalah E. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pada pukul 6.30 waktu setempat. Jadi yang tepatnya adalah 7.00 waktu setempat. Kalau yang A itu betul, yang B itu mengucapkan sumpah betul. Ketua KPPS dan anggota membuka kotak suara serta memeriksa kelengkapannya betul. Yang D itu mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen perlengkapan penghitung. Jadi kecualinya adalah
E. Soal nomor 7, Pancasila menjadi sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia adalah sila ke-1 atau sila pertama. Jadi untuk memudahkan kita untuk menandai materi wawasan kebangsaan ini adalah kata kunci dari pertanyaannya. Jadi sumber nilai kehidupan itu maksudnya sumber nilai kehidupan bangsa Indonesia terkandung dalam sila pertama. Soal nomor 8, tugas KPPS nomor 4 adalah kecuali. Jadi kecuali tugas KPPS nomor 4 itu adalah A. Mengarahkan pemilih untuk mencelupkan jari ke tempat yang berisi tinta. Karena yang A ini untuk mengarahkan pemilih mencelupkan jarinya ke tinta adalah tugas dari KPPS nomor 7. Selebihnya ini adalah tugas KPPS nomor 1, B, C, D maupun E. Selanjutnya, soal nomor 9, proses penyusunan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila ini adalah jawabannya C. Insinyur Soekarno. Soal nomor 10, tugas KPPS 1 kecuali. Tugas KPPS 1 kecuali A. Menandatangani surat suara. B. Menyampaikan tata cara pemberian suara. Ya, kalau yang A juga ya, tugas KPPS 1 atau ketua. Yang C. Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak. Yang D. Memberikan surat suara pengganti terhadap surat suara yang rusak maupun keliru dicoblos sebanyak 1 kali kepada pemilih. Ya. Yang E. Mempersilahkan pendamping pemilih untuk mengisi formulir C3 KWK terlebih dahulu sebelum mendampingi pemilih disabilitas. Jadi jawabannya yang kecuali itu tugas KPPS 1 adalah C. Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Selanjutnya soal nomor 11. Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi jawabannya C. Soal berikut, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir pada pukul. Jadi Ketua KPPS mengumumkan berakhirnya pemungutan suara yaitu pada pukul 13.00 waktu setempat. Jadi kalau 13.00 WIB itu akan berbeda waktunya dengan waktu Indonesia Timur maupun waktu Indonesia Tengah. Soal 13. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat. Ini jawabannya C. Soal 14, peraturan yang ada di negara ini baik yang tertulis maupun tidak tertulis semuanya harus bersumber kepada Pancasila. Karena Pancasila sebagai yaitunya falsafah bangsa. Jawabannya adalah B. 15. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila keberapa? Jadi penjabarannya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Soal nomor 16. Yang diutamakan pada azas demokrasi dalam azas pembangunan nasional adalah, jadi hubungan demokrasi dengan azas pembangunan nasional adalah musyawarah dan mufakat. Berikut 17. Berikut ini yang bukan peserta pemilihan adalah, jawabannya adalah B. Pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi untuk kita ketahui saja bagi mengingat-ingatkan bagi yang terlupa, untuk peserta pemilu itu adalah calon presiden, wakil presiden, legislatif maupun dewan perwakilan daerah. Jadi kalau untuk peserta pemilihan baru pasangan calon wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati. Jadi jawaban yang tepatnya adalah B. Soal berikut, soal nomor 18, jenis-jenis pelanggaran
pada pemilu yang benar adalah jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, dan pelanggaran pidana. Soal nomor 19. Landasan konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 20. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung terjadi saat amandemen keberapa? Jadi yaitu penghapusan ini terjadi pada amandemen ke-4 yang terakhir kali itu. Lembaga negara Dewan Pertimbangan Agung itu di amandemen pada amandemen ke-4. Soal nomor 21. Pemisahan kekuasaan di Indonesia terdiri atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Partai politik sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang. Di undang-undang yang ditanyanya undang-undang partai politik yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1999. Jadi jawabannya D. Soal nomor 23. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem multi partai. Jadi jawabannya C. Berikut 24. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi partai politik seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo adalah A. Komunikasi politik, B. Sosialisasi politik, C. Rekrutmen politik, D. Pengatur konflik politik, kemudian yang E. Safari politik. Jadi yang bukan dari fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo adalah safari politik. Jadi jawabannya E. Soal nomor 25. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini dikemukakan oleh jawabannya A. Carl J. Frederick. Nomor 26. Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2019 adalah 16. Jadi jumlahnya 16. Kemudian jumlah partai politik lokal Aceh pemilu 2019 adalah jumlahnya 4. Jadi kalau ditotalkan peserta partai politik peserta pemilu tahun 2019 itu adalah 14 dari partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Jadi jawaban nomor 27 adalah C. Nomor 28. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berisi tentang ketentuan pemilihan umum. Jadi jawabannya B. Pasal 22E. Soal nomor 29. Maaf, di sini saya tertulis soal nomor 23, saya salah ketik. Sidang BPUPKI 1 diselenggarakan di Jakarta membicarakan tentang. Jadi jawabannya adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soal yang terakhir. Jenis sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara kecuali A. Sampul surat suara sah, B. Sampul surat suara tidak sah, C. Sampul surat suara keliru coblos ataupun surat suara rusak, D. Sampul surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, E. Sampul surat suara model C KWK, dan C. 1 KWK. Jadi yang kecualinya yang tidak dimasukkan setelah pungut hitung selesai itu adalah sampul surat suara model C. Yang selebihnya adalah surat suara sah, tidak sah, keliru coblos, tidak digunakan itu dimasukkan ke dalam kotak. Jadi demikian pembahasan saya sedikit terkait tentang wawasan kebangsaan berdasar Undang-Undang Dasar 45 maupun materi Pancasila, dan tambahannya adalah terkait dengan PKPU pungut hitung pada hari pemungutan suara. Ini sekiranya nanti keluar pada saat kawan-kawan ujian tes tertulis. Jadi kalau seandainya ini agak terlalu sedikit atau kurang lengkap pembahasannya, kawan-kawan bisa menambah referensinya terkait dengan
aturan dalam Undang-Undang 7 2017 tentang penghitung pada hari pemungutan suara. Jadi saya sifatnya di sini hanya mengingatkan kawan-kawan. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.